pemilih muda kita sekarang ini di Indonesia itu ada 53 juta. Partai politik pemenang pemilu kemarin itu hanya menang 22 juta. Artinya 53 juta pemilih muda berusia 17 sampai 29 tahun. Kalau mereka memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik mengenai politik khususnya pemilu dan partai politik, maka mereka akan menjadi pemilih yang cerdas dan bisa menentukan nasib bangsa ini, bisa menentukan baik buruknya. Jika mereka bersepakat baik, maka saya kira pemilu legislatif yang 9 April itu, kemudian pemilu presiden bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Oleh karena itu, CVP Uniling dalam hal ini anggotanya CVP Fisik Lako berkomitmen melakukan berbagai kegiatan. Satu di antaranya adalah kegiatan pendidikan pemilih from the whole Indonesia untuk di Sulawesi Tengah ini dalam hal ini di Palu. Pesertanya 500 orang berasal dari SMA dan PTS, PTN Kota Palu. Kegiatannya ini pembukaan. Setelah itu ada fokus group discussion. 500 orang itu dibagi dengan 16 kelompok. Mereka berdiskusi di bawah pohon. Inilah pendidikan politik. Mereka dipandu mengenai partisipasi politik dan berbagai yang menyangkut kegiatannya berlangsung jam 9 dan kita harapkan ya, pemateri dalam kegiatan ini dari Direktorat Kesbang Polri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari akademisi, ya, saya, lalu Irwan Waris, ya, lalu dekan Fisik Lako, kemudian Dr. Muhammad Nawawi, lalu dari UI Ibu Dr. Husnul Maria. Kemudian kegiatan ini, oke. Jadi idenya adalah kita membangun yang namanya Center for Election and Political Party yang kita singkat CEPP. CEPP ini sudah kita dirikan di 41 kampus di seluruh Indonesia. Namanya ada CEPP Syakwala, ada CEPP Unsas Cendrawasih, dan CEPP Tadulako. Jadi ini ada, dimulai dari CEPP Fisip Universitas Indonesia. Idenya adalah kita ingin berpartisipasi, satu, untuk mempersiapkan pemimpin bangsa. Dan itu sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh kemana-mana. Kenapa? Karena anak-anak mahasiswa kita usia 17 sampai 23 tahun itu tahun 2045 ini dalam kerangka menyongsong 100 tahun negara Republik Indonesia, semuanya ada di kelas kita. Jadi kan ini terus-menerus kita mempersiapkan pemimpin yang kita inginkan. Kita saat ini misalnya kita kecewa misalnya dengan partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik, yang rekrutmennya banyak sekali berdasarkan KKN, yang rekrutmennya tidak dilakukan pendidikan politik kepada kadernya. Bahkan beberapa studi mengatakan bahwa 68%-nya, ini saya studi-studi dilakukan mengatakan bahwa anggota parlemen kita itu dari pebisnis. Nah, bukan tidak atau bukan melarang pebisnis masuk ke dalam dunia politik, cuma mindsetnya itu berbeda. Jangan sampai politisi didominasi oleh para pebisnis yang berpikir untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Padahal masuk politik itu sebenarnya jihad. Jihad untuk melaksanakan mensejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat. Nah, itu sebetulnya. Kenapa membahagiakan? Di negara Bhutan itu sekarang sudah masuk ke indikator PBB. Itu mereka punya lembaga untuk mengurus gross happiness product. Ya, dan seperti itu salah satu dari kegiatan kita. Oleh karena itu, ini pekerjaan kolosal, pekerjaan banyak orang. Saya dari Fisip UI bersama Bu Reni biasanya, yang hari ini beliau ke Padang, ke Unan, karena kita bersamaan sekarang. Kita bersamaan melaksanakan ini hari ini di Unsas Tadulako bersamaan dengan Universitas Andalas di Padang. Nah, dalam kerangka apa? Kita ingin berpartisipasi untuk
yaitu tadi mengajak para pemilih muda, konsepnya pemilih muda, bukan pemula. Jadi pemula juga masuk, usia 17 sampai 29 tahun. Jumlahnya di seluruh Indonesia itu ada 53 jutaan. Anda bisa bayangkan, SBY menang saja cuma 20 jutaan. Nah ini 53 jutaan, siapa yang menggarap mereka? Mereka itu aware dengan teknologi, cuek, tidak bisa kena money politics. Biasanya kan kritis, jadi mereka tidak mau kan dengan money politics. Oleh karena itu kami dari kampus ya sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi kita itu ikut berpartisipasi. Jangan berpikir kami ini tidak sama sekali mendapatkan uang dari asing, tidak mendapatkan dari KPU, dan ini bukan program KPU, nggak ada urusannya dengan KPU ya. Dan ini juga bukan dari Bawaslu, nggak ada urusannya dengan Bawaslu. Kita kerjasamanya itu jadi PKS datang untuk diskusi tentang kebijakan publik, Golkar datang, kemudian PDIP datang, ya jadi partai-partai. Tapi secara sendiri-sendiri itu round table discussion. Jadi kita punya banyak program, tidak hanya program untuk pendidikan politik. Kita ajak partai politik untuk bicara tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah ini sebetulnya bagian-bagian kerja besar kita. Tapi kita targetnya adalah 2045. Jadi satu generasi, kalau yang namanya mahasiswa, pekerjaan kita ini pekerjaan mempersiapkan pemimpin. Satu generasi mempersiapkan pemimpin itu tidak bisa langsung. Nah, oleh karena itu ini kalau hari ini kita kerjasama dengan lembaga-lembaga negara, seperti dengan MPR, seperti dengan DPR, seperti kita dengan Kementerian Dalam Negeri, nggak masalah karena itu juga lembaga negara, mereka tidak intervensi kayak gitu. Kalau dikatakan oh ya karena ini lembaga negara mereka ya cuma partai tidak kampanye di depan mereka, tapi pendidikan politiknya ya. Jadi itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kerja-kerja teman-teman, dan teman-teman ini beda dengan programnya KPU yang kalau kita melakukan sesuatu dibayar kan sekarang. Bawaslu juga dibayar, Bapak ini nggak bayar. Bahkan kita rapat di Jakarta, universitasnya yang biayai atau biaya sendiri. Dan kita juga punya nanti jurnal, itu UNER yang akan memegang jurnal CIPP. Jadi ini secara kelembagaan kita mempersiapkan pemimpin masa depan. Pak Usman di posisi Richard sebagai apa? Saya Presiden Direktur Center for Election and Political Party. Kemudian di seluruh daerah namanya direktur. Oh iya. Jadi ada 43 tadi Pak ya? 45. Enggak, 41 yang sudah diresmikan. Oh, iya. Tapi untuk kali ini kita bikin program ini paralel sampai akhir Maret itu ada di 45 kampus, termasuk yang belum tapi kita ajak. Ya, tapi hampir semuanya sudah masuk di dalam. Swasta juga, jadi tidak hanya cuma negeri. Jadi ada Universitas Muhammadiyah di Ternate, di Yogyakarta Universitas Muhammadiyah, terus Universitas ada STKIP, Taman Siswa di Bima. Ya, itu menjadi jaringan kita. Sudah berapa kali? Gantung di daerah masing-masing, kreativitas masing-masing. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Demokrasi menurut saya pribadi tuh harusnya segala sesuatunya harus bisa diomongin. Jadi keputusannya berdasarkan benar-benar keputusan suara terbanyak, nggak kayak sekarang ada di Indonesia. Banyak orang pintar yang cuma ngomong terus tentang demokrasi, tapi kenyataannya nggak ada apa-apanya, nggak ada solusinya lah. Demokrasi itu kita bebas untuk menyuarakan apa aspirasi kita. Mengenai demokrasinya
ya biasanya satu bebas minta hak pendapat, kita ke keluar kita apa aja. Demokrasi itu kan untuk rakyat, ya harusnya selalu berpihak ke rakyat. Untuk demokrasi biasanya itu pengen ide kita itu diterima. Jadi banyak keluhan kita sama pemerintah apa itu ditanggapi. Mengikuti pemilu berarti kita ikut melaksanakan demokrasi. Tanggal 15 April deh. Kalau nggak salah 9 April 2014. Ya, saya akan menggunakan hak suara saya. Insya Allah saya gunakan haknya secara baik. Bisa jadi Pakai untuk partisipasi aja sih. Saya sebagai warga Indonesia harus punya kewajiban untuk tahu siapa pemimpin saya yang baik, yang benar gitu kan. Dalam Islam sendiri pemimpin itu harus benar-benar ya bisa memimpin. Indonesia mempunyai pemimpin yang lebih baik dan membangun Indonesia yang lebih maju, lebih baik lagi. ya itu kan warga negara ya harus berhak memilih siapa calon presiden yang terbaik yang akan menerpa masa depan. Banyak kasus suap ya, money politik juga. Jadi kayaknya kalau untuk tahun sekarang agak berkurang. Ya. Karena bener. Yang di Indonesia ya kurang baik sih kalau menurut saya, karena masih ada penguasa yang bermain lah di belakangnya itu. Jadi proses pemilu sih ya aman-aman aja. Ya ada yang provokator yang nggak terima karena kekalahannya yang dia fanatik gitu. Selama ini sih puan-puan aja. Bagimu negeri Sadar pemilu, bangun Indonesia. Bangun Indonesia. Sadar pemilu, bangun Indonesia. Ya anak-anak, ada yang bisa jawab? Candles on a cake, candles on a cake. Blow them out, puff, puff, puff. Candles on a cake. Permisi Pak Ketua, seharusnya jalan yang sidang ini tidak boleh. Sorry bos, ada interupsi dikit. Saya tahu. Ya. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aduh, berantem mulu sih. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, Bu Yung.
Oke, sekarang tangannya ke depan. Tangannya ke depan dulu. Satu persatu mau tidak saya cium. Satu persatu mau tidak saya cium. Saya bilang biar jual cium saya. Aduh, sudah siap? Oke. Tangan kedua tangan juga cuma satu. Itu tolong relax, tolong dilapar dulu. Kalau dilapar dulu nanti berhasil, ya. Siap? Yang kiri telunjuk menghadap ke sana. Oke, saya hitung. Bukan begini. Ya. Berbalik arah. Saya hitung. Siapa yang melakukan relax terus nanti berhasil, itu yang akan sukses. Kalau cuma main-main aja, begini-begini aja bisa. Oke, saya hitung. 1, semakin ditarik. 2, semakin ditarik. Sakit nggak apa-apa. 3, semakin ditarik. 4, tarik. Nggak apa-apa sakit, tapi nanti otak kita fresh. 5, 6, 7, 8, 9. Tahan. Aku suka banget kalau ditahan. Tahan. Tahan. Dari SMA mana enggak? Bapaknya jangan ke bawah dong. Oke, tahan. Saya hitung lagi. 1, 2, 4, 5, 6. Masnya sudah greget sama saya, Mbak. Ya. Siap? Mas, kamu mau saya cium? Boleh. Enggak boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya. Aku mau main-main dulu ya. Iya. Hitung, kebalikannya. 1, rasakan nikmat. 3, rasakan yang sakit, benar-benar sakit. Nanti di otak fresh. Masa nggak? Waduh, ya, jangan kayak ngomongin saya. 4, ayo. 5, rasakan yang sakit. Rasakan yang sakitnya, Bang. 7. Silakan duduk. Mana atas tepuk tangannya? Ibu hadirin dan juga teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa dari SMA, SMK se-Kota Palu. Ya, hari ini jadi bukan kakaknya Ipin Upin ya. Ini kakaknya anak-anak fisik. Oke. Kalau kita bilang rock the boat, boleh Pak? Oke. Ya, karena di sini masih muda-muda semua, ya. Maka semangatnya harus semangat anak muda ya, semangat 45. Iya, dan ya, Adit, sambil kita mengucapkan Anda jawab Indonesia ya, tangannya diangkat seperti itu di kepala ya. Oke, kita mulai Adit. Oke, kita coba ya. Kita coba perbagian dulu di sebelah kiri dulu. Iya. Gitu ya. Oke. Rock the boat. Kita coba dulu. Rock the boat. Duh, kurang semangat. Ini sekitar. Oke, terakhir yang bagian sini kita coba lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rock the boat. Luar biasa. Nah, sekarang apes dulu. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, iya, ini dari SMA 1, mana suaranya? SMA 1? Iya. Oh, di sudut sana 5.000 orang. SMA 2 ada ya. SMK 1. SMK ada? Alumni. Oke, terus dari Setia Pancamarga. Setia Pancamarga? Dari Universitas Al-Khairat. Al-Khairat ada. Oke. Stisipol Pancabakti ada? Stisipol dari STIE. Wah, sana ya, anak-anak STIE. Terus dari Einstein Dato Karama. Oke ya, ini kita sudah sapa, ini mudah-mudahan masih.
kita bebas. Kita bebas untuk menyuarakan apa aspirasi kita. Dampaknya ketua kita aja. Demokrasi itu kan untuk rakyat, yang harusnya selalu berpihak ke rakyat. Jadi banyak keluhan kita mengikuti pemilu, berarti kita ikut melaksanakan demokrasi. Kalau nggak salah 9 April 2014. Ya, saya akan menggunakan hak suara saya. Insya Allah saya gunakan. Tahu siapa pemimpin saya yang benar gitu kan. Dalam Islam sendiri pemimpin itu harus benar-benar ya. Dan membangun Indonesia yang lebih maju dari lagi. Banyak kasus suap ya, money politik juga. Jadi kayaknya kalau untuk sekarang Di Indonesia ya kurang baik sih menurut saya karena masih ada Ada yang saya jawab lagi? Republik Indonesia. Jadi 90 kursi kira-kira di DPR akan Iya, benar banget. Jadi sedangkan ini ya, SBY saja di tahun 2009 hanya membutuhkan 21 juta suara untuk menjadi presiden. Iya. Bagaimana kalau misalnya pemilih muda Indonesia mengeluarkan semua suara mereka? Suara. Betul, Dan betul. itu diperuntukkan betul-betul memilih yang jelas. Betul sekali. Yang bisa yang berbahagia di ruangan ini. Sekali lagi saat ini kita sedang berada di Theater Room Media Center Universitas Tadulako. Sebelum CIPP. CIPP sudah tahu Adit? Apa itu CIPP? Silakan nih bagian. Itu kayaknya bagian saya. Ya, dari visi Universitas Indonesia. Iya, Bapak Dr. Haji Irwan Waris MSI. Kami undang beliau untuk menempati tempat di depan yang telah disediakan. Beliau adalah Presiden CIPP dari Universitas Indonesia. FISIP Universitas Indonesia. Beliau juga adalah pakar politik dari Universitas Indonesia. Selamat datang sekali lagi Ibu. Selanjutnya ini juga salah satu orang terganteng di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah? Waduh, tingkat provinsi MSI itu, lihat kan? Iya, waduh. Ada gaul itu ya. Oke, baik. Ini Pak Gubernur. Oh iya, ada yang menyebutkan bintang film. Ya memang beliau ini wajahnya mirip bintang film ya, bintang film Indonesia. Yang paling berjiwa muda, Rektor Unpad, ya. Jadi beliau ini masih muda sekali. Mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Bina Ideologi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Elpius Dayani MSI. Selamat datang sekali lagi Bapak di Kota Palu, di Kampus Bumi Tadulako. Baik, Adit dan juga hadirin serta teman-teman mahasiswa dan siswa SMA SMK Kota Palu. Hari ini kita akan membahas ya, bukan membahas ya. Kita akan mengetahui lebih dalam seperti apa. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Dan pagi hari ini sekali lagi kami sampaikan kita berada di acara Pendidikan Pemilih Muda Indonesia atau Rock the Vote Indonesia. Sekali lagi kita minta semangatnya, Dit. Betul sekali. Ya. Sesuai dengan kita latih tadi ya. Jadi kalau kita bilang rock the vote, jawabnya Indonesia dengan tangan kanan dikepal dan ditunjukkan ke atas gitu ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita
Bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Indonesia Raya. Maka hari ini yang muda yang memilih. Yang muda yang memilih. Jadi kalau tidak memilih, bukan anak muda ya. Jadi ingat, suara pemuda itu dari umur 17 sampai 29 tahun pemilih muda di Indonesia ada 53 juta suara. Iya, betul banget. Jadi selain untuk pemilih muda, kita juga harus cerdas sebagai pemilih. Betul. Cerdas. Iya. Nanti kita akan tahu semua. Baik, Adit, yang pertama kita kita akan mendengarkan bersama laporan Direktur CEPP kepada Bapak Dr. Haji Irwan Waris. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Biologi, Direktorat Jenderal Kesmanpol Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako dan seluruh jajarannya, seluruh pejabat dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kesmanpol Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Dekan Fisik Universitas Tadulako, Direktur CEPP Fisik Universitas Indonesia Jakarta, rekan-rekan dari partai politik, adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan pemilih muda. Yel kita adalah Rock the Vote Indonesia. Jadi saya mau mengungkapkan yel Rock the Vote Indonesia. Terima kasih. Seperti yang sudah dikemukakan di banyak tempat, terutama yang berusia 17 sampai 29 tahun. Bahkan beliau yang menjadi presiden itu hanya memerlukan sekitar 22 juta suara untuk menjadi. Ini membuktikan bahwa 53 juta suara pemilih yang dimiliki oleh para anak muda ini, insya Allah ini yang diperoleh melalui proses pemilu di Pusdul Maria, di mana Fisik Universitas Tadulako menjadi anggotanya, lalu dibentuk CEPP Fisik Universitas Tadulako, menyadari betul kita semua termasuk masyarakat kampus harus bekerja memperbaiki demokrasi di Indonesia dengan cara demokrasi dalam pandangan CEPP. Fisik Universitas Tadulako menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Rektor dan hadirin yang saya perguruan tinggi negeri dan swasta, khususnya Universitas Tadulako se-Kota Palu. Kegiatan setelah pembukaan akan dilanjutkan dengan peserta dibagi 16 kelompok, lalu mereka dengan gaya anak muda berkumpul
pada 16 kelompok di bawah pohon, dibimbing oleh para tutor. Mereka mendiskusikan banyak hal, antara lain demokrasi, partisipasi, pemilu, dan berbagai hal menyangkut politik, terutama yang menyangkut pemilu. Lalu dilanjutkan dengan election mock. Jadi adik-adik ini nanti akan bersimulasi dengan 7 kotak suara, dan kita akan melakukan kegiatan di Fisik Park seolah-olah pemilu dilanjutkan dengan dinamika massa. Nanti Bapak Ibu, para pejabat yang bersedia berkumpul bersama kita semua di sana, bersama adik-adik untuk mendinamisasi adik-adik di sana dengan berbagai pidato. Saya kira kami undang pemilih muda yang dihasilkan oleh kegiatan ini. Ada deklarasi yang dibuat oleh adik-adik. Sebelum saya ini, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak VIP, para pejabat, mohon sebelum meninggalkan tempat, sekali lagi Ketua Panitia menangani Wall of Rock yang berada di sebelah kanan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali bahwa masih ada rangkaian acara di luar sana. Setelah dari sini kita akan mengikuti beberapa rangkaian acara di luar ya. Betul sekali. Jadi kita akan di luar discuss ya di sana. Betul. Ada election mall, juga ada ya betul ya. Nah, dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bahwa memang kita semua pernah memilih sekalipun. Iya, lebih dari setengah dari ruangan ini ya. Kita pemilih pemula ya. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk di acara pembukaan ini. Kita masih akan mendengarkan sambutan ya, ataupun juga sedikit informasi tentang pemilih muda Indonesia ya, pendidikan pemilih muda Indonesia dari Presiden Direktur CIPP. Semangat ya adik-adik. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, juga dengan dekannya, wakil dekannya, luar biasa. Dan tentu saja CIPP University Link dari Tadulako dengan Pak Irwan dan semua timnya sudah kerja luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Dan hari ini kita juga bersyukur dihadiri oleh Dirjen Ideologi dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga ini sudah kenal lama Pak Sutrisno, namanya Sutrisno tapi belakangnya lain lagi, dari Kesbangpol di Sulawesi Tengah, dan juga Bapak yang mewakili Gubernur, Direktur Politiknya. Jadi kita punya tamu-tamu istimewa, dan yang paling istimewa itu adalah adik-adik sekalian, baik yang masih di SMA maupun adik-adik mahasiswa. Tapi kita juga punya tamu dari CIPP Universitas Haluoleo. Mana Haluoleo? Adik-adik sekalian, acara kita hari ini itu paralel. Yang satunya lagi di Universitas Andalas. Jadi mohon maaf Pak Menterinya Dalam Negeri tidak bisa ada di sini karena beliau pulang kampung ke Padang. Jadi beliau hadir yang di Padang. Insya Allah nanti kita cari menteri-menteri yang dari Sulawesi Tengah. Tapi dengan Pak Krisno dan Pak Dirjen itu sudah luar biasa. Saya ingin memperkenalkan apa itu CIPP, Center for Election and Political Party. Tahun 2010 waktu itu saya pergi ke Washington, nggak ada urusannya dengan Amerika. Conference cuma 6 orang. Jadi kita itu conference workshop cuma 12 orang. Semua tokoh-tokoh political scientist dunia, dari Harvard, dari berbagai macam dunia. Dari Asia cuma saya sendiri. Setiap kali bicara tentang teori demokrasi, mereka mengatakan, oh this theory it doesn't work except at the Muslim country, except at Muslim country. Oh kurang ajar juga ini ya, semuanya teori-teori katanya tidak bisa bekerja, tidak bisa digunakan kecuali di negara saya, yaitu negara Republik Indonesia. Setelah 7 tahun menjadi anggota KPU,
pemilu pertama Indonesia tahun 2004 tanpa setetes darah yang tercecer, ya. Pemilu pertama memilih presiden secara langsung, suksesi tanpa setetes darah yang tercecer. Kenapa? Dari Soekarno ke Soeharto berapa juta orang yang hilang nyawanya. Dari Soeharto ke Habibie ada nyawa mahasiswa yang hilang juga. Dari Habibie ke Gus Dur juga terjadi kekerasan. Gus Dur ke Megawati juga terjadi kekerasan. Baru suksesi Megawati ke Habibie ke SBY itu tidak terjadi kekerasan karena kita telah melaksanakan pemilu, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Itu kata Uni Eropa. Kita ditulis di media internasional, di The Economist London, The Signing Democracy Indonesia Example. Itu di covernya 2 kali pemilu 2004. Insya Allah pemilu 2004 waktu itu halal. Halal. Karena mahasiswa juga terlibat di dalam pendataan hasil pemilu melalui IT KPU. Dulu ada begitu. 2009 nggak ada. Seringkali saya katakan the liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Nah, oleh karena itu ini panggilan dari kampus-kampus untuk bekerja memperbaiki apa yang terjadi di Republik kita. Dan apa yang kita perbaiki salah satunya apa? Mempersiapkan pemimpin bangsa ini. Kenapa? Siapa mereka? Nggak jauh-jauh, semua yang ada di kelas kita, udah di kelas-kelas kita. Ini yang bapak-bapak dosen. Nggak usah jauh-jauh. Dan lagi, coba dihitung sekarang. Berapa usia adik-adik pada tahun 2045? Siapa yang akan jadi presiden? Mungkin dari ruangan ini salah satu. Siapa yang akan jadi menteri-menteri? Kalian-kalian. Siapa yang akan jadi gubernur? Kalian-kalian. Jadi bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, DPD, kalian-kalian. Kami yang dosen nggak tahu nanti 2040 itu masih hidup atau tidak. Sudah terlalu tua kalau hidup juga, tidak bisa menikmati. Nah, dari kampus bekerja sama. Bapak Rektor di seluruh Indonesia, Pak Dekan, Pak Tris dari DPRD juga, dari kantor gubernur. Hari ini kita punya acara ini akan diselenggarakan di 45 kampus. Center for Election and Political Party yang sudah kita harus ada. Ya, walaupun sangat sering mahasiswa ITB ikut ke UI dan UGM. Di UGM karena sudah ada pusat kajian pemilu, jadi belum mau untuk bikin CIPP-nya. Ini pemilu dan partai politik. Jadi sudah ada di 41 kampus di 33 provinsi. Yang belum ada di Kaltara saja, Kalimantan Utara. Nah, ini sebetulnya jaringan. Kenapa? Karena kita ingin bekerja to oversee the process of democratization in your own region. Jadi Andalah yang bertanggung jawab tentang proses demokrasi di wilayah ini. Bekerja sama dengan partai enggak? Iya, tapi semua partai, bukan satu partai. Kami sampai hari ini belum ada anggaran dana yang datang dari asing, nggak mau juga. Dari KPU nggak juga. Bawaslu belum. Nah, kebetulan kita selalu kerjasama dengan lembaga negara seperti MPR, dengan DPR, lembaga negaranya, Kementerian Dalam Negeri, lembaga negaranya. Mohon maaf ya. Jadi gimana? Diajarin nggak mau, diajak bicara belum mau. Nah, iya sudah, kita nggak udah urusannya dengan itu, tapi kita tetap bekerja untuk itu. Berapa jumlah anggota anak muda yang tadi sudah dikatakan? 53 jutaan. Anda bisa bayangkan, SBY menang cuma. Kalau kalian tidak cuek memilih siapa yang dianggap pantas, Anda bisa menentukan 1/3 anggota DPR negara Republik Indonesia. Itu pentingnya. Dan nantinya kalianlah yang mengurus negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dan saya yakin bahwa yang kita sudah faktor U ini 50.000, 10.000 pasti nggak mau. Karena tahu 50.000 yang diberikan 5 tahun akan memotong leher kita, mengambil uang aspal jalan raya, mengambil uang rumah sakit, mengambil uang pendidikan sehingga kuliah mahal. Nah, itu gara-gara kita menerima
Rp20.000 itu. Sangat antusias. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah, dan ini menjadi bagian dari Tridharma perguruan tinggi kami, pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mari kita bersama-sama yang hadir dari partai politik ini juga kita kerjasama, karena ini salah satu saja kita punya pekerjaan untuk kita sedang menggapai kedaulatan negara. Anda bisa bayangkan negara yang isinya garam itu siapa? Indonesia. Tapi 70% kebutuhan garam Indonesia untuk industri kita masih impor dari Australia. Itu namanya kita nggak bersyukur. Ya. Saya baru pulang dari Timika, Freeport McMoran. Saya pergi naik ke 4.285 meter di 40 tahun. Freeport itu di Papua, di Timika sana. 80% milik Freeport bangsa Indonesia. Setiap hari mereka mengolah 750.000 ton batu tanpa pernah libur. 98% katanya tembaga, 2% emas. Untuk apa itu Menteri Agama membongkar-bongkar prasasti mencari emas di mana itu, di Bogor? Padahal Indonesia isinya emas. Siapa yang menikmati? Bukan rakyat Indonesia, hanya kolusi antara elit tertentu dengan asing. Oleh karena itu jaga negara ini. Kalianlah nanti yang akan memimpin bangsa ini dengan lebih baik. Jadi mudah-mudahan ini pekerjaan yang mulia. Terima kasih kepada semua panitia dari Tadulako, luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 minggu Pak, karena minggu yang lalu itu ada di UI dan baru kemudian dipersiapkan semuanya. Insya Allah biasa kalau kerjasama dengan kementerian yang kayak gitu kan mendadak bicaranya. 1,5 tahun bicara, giliran iya itu mendadak. Insya Allah apa yang kita lakukan halal, ya. Jadi laporkan juga, tidak ada uang yang melewati saya. Jadi saya datang ke sini pun juga bukan kemudian mengambil jatahnya Tadulako. Jadi insya Allah ini sampai semua ke adik-adik, termasuk juga baju kaos yang kita pakai hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa baca di belakang kita, Today's Youth, Tomorrow's Democracy. Sekarang Anda anak muda, insya Allah nanti akan membangun demokrasi di Republik kita. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk di Indonesia. Bisa juga tangan perwakilan partai politik yang datang. Ya, Bapak dari mana? Partai Bulan Bintang. PBB, Partai Bulan Bintang. Jadi masih hanya 2 ya yang sempat hadir untuk hari ini. Di ruangan ini masih 2 yang bisa hadir ya. Tadi bahwa SBY itu menang hanya dengan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan pemilih muda Indonesia yang no money ya, no money politics. Oke, baik, itu harus ditanamkan secara dini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Rock the Vote Indonesia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rock the Vote Indonesia. Rock the Vote Indonesia. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako, yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik, yang saya hormati Kepala Badan Kispampol Provinsi Setengah, Presiden CEPP, Center Election for Political Party, FISIP Universitas Indonesia. Yang saya akan teman-teman dari partai politik yang mewakili partai politik, dan teristimewa para pemilih pemula, anak-anakku para pemilih pemula yang sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada Ibu Presiden CEPP, Ibu Dr.
Husnul Maria bahwa keberadaan CIPP FISIP UNTAD itu sejak dibentuknya pada tahun 2011 memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka dinamika dan perkembangan. Hari ini saya kira keluarga besar Universitas Delapo, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Delapo, cukup berbangga dan berbahagia karena diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pendidikan, lalu diberikan kepercayaan kepada Universitas Delapo, khususnya FISIP, ya, sebagai penyelenggara daripada kegiatan. Pendidikan politik pemilih muda ini cukup strategis karena seperti yang disampaikan tadi oleh muda yang nantinya akan diharapkan untuk memilih pada pemilu 2014. Nah, oleh karena itu saya kira kesempatan ini, ya, muda itu butuh pendekatan-pendekatan baru dibanding dengan ya pemilih-pemilih yang bukan berkategori pemilih muda. Beda dengan kondisi yang dilaksanakan di luar gedung dan tidak dilakukan secara formal. Dan saya kira memang ini cukup bagus karena ya pemilih-pemilih. Nah, sekali lagi saya kira atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menyampaikan yang setahu saya dari jam 9 tadi beliau sudah hadir di sini. Tunda sambil menunggu adik-adik kita ya yang memang belum sempat hadir di tempat ini. Dari Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita dengarkan lagi sambutan-sambutan untuk memilih. Kenapa? Apa motivasinya sehingga mau datang ke sini? Untuk mengetahui bagaimana proses pemilih sendiri. Oke, baik. Jadi Video ini, Mbak. Namanya siapa? Tantri. Oke, Tantri. Untuk Tantri dari universitas apa nih? Universitas Muhammadiyah Palu. Oh, dari Unismo ya. Jurusan apa? FT Bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris. Coba tanya dulu pakai bahasa Inggris. Oke, Oke, nggak usah ya. Oke, kenapa sih, apa alasan Tantri sendiri untuk mau datang ke acara Rock the Vote ini? Alasan saya untuk datang ke sini yaitu untuk menerima materi mengenai pemilih muda ini. Kenapa pentingnya materi itu? Kenapa? Menurut Tantri, kenapa Tantri harus tahu seperti apa itu? Iya, karena sebagai seorang pemuda Indonesia, kita harus memilih pemimpin yang bisa membangun negeri kita ini. Oke. Iya. Pasti ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Rock the vote. Rock the vote. Hidup mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Direktur Ideologi Wawasan Kebangsaan yang mewakili Bapak Direktur Jenderal Satuan Bangsa Bapak Kandil Marmo Bali. Yang saya hormati Dekan Universitas Bapak Direktur Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Gusnul. Ibu Gusnul Maria ini sudah lama saya kenal. Beliau mantan anggota KPU periode yang lalu. Saya kenal beliau di Bali. Yang saya hormati Direktur CIPP, Central for Election Public, diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka, saling kenal mengenal satu antara lainnya sama lainnya pada siang hari ini. Karena ini forumnya pemuda, maka saya ingin menyampaikan masa depan bangsa ini ditentukan oleh pemuda itu sendiri.
Kemana bangsa ini itu PKI pemuda lah yang paling tahu. Karena masa depan ini ada di tangan pemuda. Tapi pemilu presiden harus kita sukseskan. Kita jangan terpengaruh dengan orang-orang yang melakukan survei. Karena survei itu ada yang membiayai. Ada orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang membiayai survei itu untuk menciptakan satu situasi mempengaruhi kita untuk mengikuti dia. Tapi pilihlah berdasarkan hati nurani. Pilih berdasarkan pilihanmu. Jangan terpengaruh dengan opini-opini yang dibentuk oleh kalangan-kalangan tertentu. Kita tidak tahu siapa mereka ini. Kita tidak tahu siapa mereka ini. Oleh sebab itu saya ingin menggambarkan kepada kita semua ini. Pemilu tahun 1955 yang diikuti oleh kurang lebih 100 partai politik itu hanya 93% diikuti oleh rakyat Indonesia. Dari 93% itu kita 100% kan hanya 94% yang sah suaranya. Berarti ada 6% suara yang hilang dari seluruh jumlah pemilih. Kemudian pemilu tahun 71, jumlah pemilih yang mengikuti pemilihan umum itu hanya 93%. 93%. Kemudian pemilu tahun 77 96%. Pemilu 82 96%, pemilu 87 90%, dan pemilu 92 itu 93%, pemilu 97 93%, pemilu 99 itu masih 93%, dan kemudian pemilu tahun 2004 itu 82%, pemilu tahun 2009 lebih anjlok lagi 71%. Ini adalah satu badan yang sangat bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu ini. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyukseskan pemilu ini. Tinggal 2 tahun saya mengabdi. Setelah itu saya pensiun bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu kita harus ambil semuanya, karena adik-adik suka atau tidak suka satu ketika akan menjadi pemimpin, walaupun adik-adik semua tidak bercita-cita jadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tentu saja beliau masih muda loh. Tidak ada larangan merubah yel-yel. Jadi saya tidak akan mengikuti yang tadi. Kalau saya mengatakan hidup siswa dan mahasiswa, maka kalian cukup menjawab oke. Kalau saya mengatakan hidup pemuda, tambah 1 kali oke. Dan kalau saya mengatakan hidup pemilih pemula, cukupkan 3 kali oke. Baik, hidup siswa dan mahasiswa, hidup pemuda dan pemilih pemula. Belum nyambung di memori. Dijawab dengan kesalahan. Saya ulangi, kalau saya mengatakan hidup siswa dan mahasiswa, maka jawabnya oke. Kalau saya mengatakan hidup pemuda, oke. Hidup pemilih pemula, oke. Hidup pemilih pemula, hidup siswa dan mahasiswa, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri yang diwakili Bapak Direktur Ideologi. Selamat datang Pak Diki. Presiden Direktur
Political Party dari Universitas Indonesia. Selamat datang Ibu Husnul Maria. Beliau bukan baru pertama kali datang di Kota Palu, karena umur saya sudah senja. Waktu itu saya masih ganteng, Ibu. Sekarang ini ya masih. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Politik, kalau saya tidak salah. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa. Beliau ini adalah kakak saya. Jangan lihat tanggal kelahirannya, lihat semangatnya. Beliau ini adalah sosok 3 dimensi. Pak Sutrisno itu adalah ciri-ciri nama dari Pulau Jawa. Sembiring ciri-ciri nama dari Pulau Sumatera. Tapi jangan tanya bahasanya, bahasa Makassar. Karena itu 3 dimensi yang beliau miliki. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan juga kolega kami, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau ini sedikit sulit dibedakan dengan Bapak Hatta Rajasa. Yang kami hormati Direktur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lako, wakili, selamat datang di kampus kami. Dan teristimewa lagi ada dari Universitas Lako maupun dari perguruan tinggi lain. Alhamdulillah, saya kira ini adalah kegiatan pertama untuk atau hal yang terkait dengan pemilihan umum oleh Center for Election and Political Party yang dimiliki oleh FISIP, ini dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Waris. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena sambutan saya itu adalah selamat datang, maka saya akan mengatakan selamat datang untuk Bapak Ibu semua, anak-anakku semua, adik-adik semua yang berbahagia. Saya ini latar belakang ilmu tanah. Yang ada di kepala saya itu adalah jenis-jenis pupuk, terutama pupuk bunga layu sebelum berkembang. Itu telah menjadi spirit yang luar biasa pada pagi menjelang siang di kampus kita tercinta. Di Sulawesi Tengah ini data terakhir kami miliki yang berusia 19 sampai 24 tahun atau kurang lebih 362.000 untuk Sulawesi Tengah. Inilah potensi-potensi yang kita miliki. Jumlahnya memang kecil kalau dibandingkan Pulau Jawa. Untuk pulau SMP, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu jumlah penduduknya hanya kurang lebih 16 juta orang. Kalau yang memiliki hak pilih kurang lebih 11 juta, maka wajar kalau calon-calon presiden itu malas ke Indonesia Timur. Kalau ditanya kenapa Pak Mendagri ke Padang, memang penduduk di sana jauh lebih banyak. Palu hanya 2,9, itu sensus tahun 2010. Hanya Sulawesi Selatan yang banyak. Karena itu anak-anakku sekalian, ini saya tidak bicara politik karena saya juga tidak tahu. Hanya saya menggunakan kalkulasi, ya, kalkulasi saja. 16 provinsi di pulau SMP tadi, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dari 16 juta itu memang tidak menggoda untuk digoda oleh calon-calon pemimpin. Jumlahnya sangat terbatas, 11 juta. Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduknya sensus tahun 2010 itu 49 juta. Itu baru satu provinsi. Bandingkan yang 16 provinsi. Karena itu kalau ada yel-yel, hidup calon presiden dari kawasan timur Indonesia, tidak akan terpilih. Artinya saya bicara matematika, bukan politik.
Karena pada saat masuk pencoblosan anak-anakku tetap terbayang, oh ini Pak Sutrisno nih, insya Allah banyak suaranya beliau. Sehingga apa yang dilakukan hari ini pure pendidikan politik, bukan politik. Sekali lagi, yang hari ini kita gelar adalah pendidikan politik, tidak dilarang di kampus. Tapi kalau politik praktis, kami sudah mendapat surat dari kementerian. Semua rektor yang tergabung di majelis rektor perguruan tinggi negeri dilarang terlibat dalam politik praktis. Tapi kalau pendidikan politik, yes, termasuk hari ini. Dan itu saya sambut kedatangan Ibu Usul Maria di kampus Bumi Tadulako. Dan yang kedua, sekaligus yang terakhir ingin saya sampaikan, jadi tidak sampai 3. Berikan seminar di kampus ini. Kami hanya melihat kalau itu pimpinan partai politik tapi menduduki jabatan sebagai pejabat negara, welcome, no problem. Tapi kalau pimpinan partai politik dan hanya mengurus partai politik, saya mengatakan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena itu kadang-kadang adik-adik kami memohon agar diberi ruang tempat bagi partai politik. Kenapa? Karena saya sependapat dengan Ibu Maria, tidak boleh kita melakukan kegiatan yang dibiayai oleh salah satu partai politik. Boleh, tapi semua partai menyumbang dengan jumlah yang sama, tidak boleh berbeda. Artinya kita berangkat dari kebersamaan. Kalaupun ada pembeda, barangkali memang soal kualitas. Saya kira ini sambutan dari orang pertanian yang tidak tahu politik, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita. Sekali lagi selamat datang kepada kita semua. Hidup pemilih pemula. Itu saja doa saya yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemilih pemula. Rock the vote. Oke. Dengarkan bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Elpius Dailami, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Dirjen Kesbangpol yang tadi telah disampaikan. Beliau ada tugas yang double triple lah di Sumatera Barat sana, sehingga bukan berarti tadi tidak ingin ke Indonesia Timur, Pak. Beliau sebenarnya Pak Tani Baris, Pak Dirjen kami, Pak, dia juga berangkat dari PLT Gubernur Maluku Utara. Jadi Bapak Menteri dan Bapak Dirjen menyampaikan permohonan maaf dan salam buat kita semua yang ada di sini. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam ini diwakili oleh Alif. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Rektor Universitas Tadulako dan jajarannya yang kami banyak punya. Terima kasih Pak. Bapak telah memfasilitasi pendidikan politik ini pada pagi hari ini, siang hari. Pastikan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Kesbangpol dengan di seluruh universitas di seluruh Indonesia, yang kalau tidak salah jumlahnya 41 universitas di Indonesia, dari 45 universitas Indonesia dan 33 provinsi seluruh Indonesia. Dan ini suatu hal pendidikan politik bagi kita semuanya yang kami sangat banggakan dengan ada pertemuan semacam ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya membacakan sambutan Bapak Dirjen ini. Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Amanah ini harus kita pegang bersama. Oleh karena itu diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas
pemilu tersebut. Dari tahun ke tahun kita ingin kualitas dari pemilu selalu meningkat. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 9 April 2014 ini bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Agenda pemilu nasional ini harus dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin ke azas tersebut, maka perlu adanya satu sinergitas bersama di antara seluruh pemangku kepentingan pemilu. Ini salah satu bentuk sinergitas yang kita sedang laksanakan pada saat hari ini. Kalau kita melihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuswisno, partisipasi masyarakat dalam pemilu sejak tahun 1955 sampai 2009 makin menurun. Terakhir 2009 dari data yang ada di kami, dari daftar pemilih tetap yang tercatat pada tahun 2009 sebanyak 171 juta lebih yang melaksanakan hak pilihnya hanya 71%. Dan untuk tahun 2014 ini dari DPT yang terdaftar di KPU sebanyak 185 juta lebih, dan 53 juta diantaranya adalah pemilih pemula. Dan adik-adik inilah, mahasiswa inilah, dan para pelajar SMA inilah yang akan nanti menentukan siapa pemimpin kita di masa yang akan datang. Kami berharap pada bapak, pada ibu, pada adik-adik semuanya untuk ikut memilih dan jangan golput, karena bangsa negara ini akan tergantung dari adik-adik sekalian di masa yang akan datang. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Usno, tahun 2045 Indonesia genap 100 tahun. Kita akan menuju bangsa yang maju nantinya. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan amanah. Ini yang kita butuhkan. Bangsa ini tidak bisa dikelola lagi orang-orang yang tidak amanah, yang tidak integritasnya rendah. Kita butuh itu pemimpin semacam itu. Oleh karena itu pemilih pemula atau pemilih muda ini perlu cerdas dan cerdik memilih orang-orang yang akan duduk di legislatif maupun yang akan menjadi presiden di masa yang akan datang. Dan rangka mewujudkan partisipasi politik, pemilih harus diupayakan lahir dari partisipasi politik yang cerdas, kritis, dan berorientasi pada masa depan bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas partisipasi politik di masyarakat, salah satu sasarannya adalah pemilih muda yang pada saat ini dipandang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi bangsa. Pemilih muda adalah generasi pemilih yang sangat potensial untuk dipersiapkan jadi generasi yang rasional dalam menentukan preferensinya. Pemilih muda pada pemilu 2014 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat atau karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi. Mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, agar mereka ikut berpartisipasi secara aktif di dalam pemilihan umum ini. Oleh karena itu, saya berharap sekali pada adik-adik sekalian untuk ikut memilih dan mempengaruhi teman-teman untuk datang ke TPS pada saat ini nanti. Itulah pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan belum debut, belum debut, belum debut. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke tempat diskusi kita nanti akan ada FGD ya. Iya, betul. Dan sekarang kita akan mempersilahkan kepada semua tutor dan kelompok satu. Kita sapa dulu kelompok satu. Dua orang untuk menandatangani Wall of Rock. Nanti secara keseluruhan semua peserta akan menandatangani Wall of Rock yang ada nanti di Prisip ya. Iya, jadi
Tutor-tutor yang telah ditentukan di setiap kelompok kami silakan untuk berkumpul bersama. Tempat-tempat yang telah ditentukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, kelompok yang sudah ditentukan dengan tutor masing-masing. Ya, tutornya mana? Tutornya kalau bisa berkumpul di depan. Oke, tutor-tutor kalau bisa berkumpul di depan. Oke. Ya, ini sudah siap tutor-tutor dengan nomor urutan kelompoknya. Silahkan masing-masing kelompok. Kelompok 11 silakan ikut ke arus. Kelompok 11 ikut ke arus. Ini kelompok 9. Terima kasih atas dukungan. Ikut presiden mahasiswa. Ya. Kelompok 9 silakan. Kita akan mengikuti fokus group discussion. Kelompok 10 ada di sebelah sana. Ya. Kelompok 15. Kelompok 15 di sini. Kelompok 3 di sini, Bapak. Ya, dengan Pasya. Bukan Pasya Ungu ya. Tapi Pak Syahrudin Hatab. Iya. Ya. Semangat di bawah. Kelompok kita yang satu ini. 15 ada di atas sana. Silakan tutor diperlihatkan nomornya. 12 ada di sebelah sana. Ya, 12. Ada di belakang 12. Berapa? Kelompok 8. Tutornya mana? Iya, kita sosial dan ilmu politik. Ya, jadi kelompok dengan tutornya silahkan yang telah kelompok 4 di sebelah sana, teman-teman yang kelompok 4. Kelompok 4 di sebelah kiri. 7 tutor kelompok 7. Kelompok 7 dan 7. Ini 5. Oke, kelompok 5 mana? Kelompok 5. Kelompok 5 ada di tengah dengan Bapak yang baju merah. Kelompok 8. Kelompok 8. Ya, dia titip sedikit stiker. Gitu. Siapa kan? Apakah uang rakyat yang dikumpulkan partai atau uang pribadinya partai? Adakah uang pribadinya partai? Yang itu satu media yang bukan oleh rakyat untuk memilih pemimpinnya. Nah sekarang, kenapa dibilang pemimpin presiden, gubernur, bupati, wali kota memilih penyakit masyarakat kita? Somalia punya 2 jam bulan itu departemen produksi Somalia. Alhamdulillah semuanya saya nggak punya, ya kan? Nah ini kan apa? Karena ngomongnya dengan gosip rumor. Mahasiswa nggak boleh. Dia harus punya data. Dia butuhkan yang kemudian lagi Anda ambil kesimpulan. Dan setelah kesimpulan masih kurang. Anda kalau menulis makalah harus dengan daftar pusaka. Kalau enggak, dianggap plagiat. Ya, nah ini semua kaidah-kaidah kita di dalam kita nanti belajar apa yang harus. Ini sudah pengalaman itu, sudah banyak pengalaman. Kalau minggunya yang pertama dalam usia jabatannya dalam apa istilahnya jadi kesederhanaan dulu. Yang kedua artinya bisa mensejahterakan luar biasa. Tidak dibatasi 3 saja. Dari 3 saja dari yang banyak ini. Apa lagi? Masyarakat menjadi sejahtera. Pernah merasa sejahtera? Atau sekarang merasa kurang seperti ini? Bagaimana kira-kira? Oh sejahtera. Apa yang ada di kepalamu tentang sejahtera? Coba. Bagaimana itu sejahtera? Iya, sejahtera. Saya sejahtera. Bagaimana mau amanah? Wajahnya bukan
main mulusnya putihnya kan pakai Photoshop di betul nggak? Iya kan? Bicara partai hari ini, Anda Anda rasa perasaan saya mau tanya perasaan biasa saja ya. Anda melihat saya biasa saja ya. Biasa saja. Silakan, mau apapun mau bilang, lewat. Wakil beberapa orang itu peserta di belakang sana di parknya kesini.
yang baru bergabung kembali menyampaikan bahwa pemilih muda Indonesia BPS ya 2010 kemarin itu 49 juta alias golput. Parah ya sekarang. Jadi jangan sampai pemilu di tahun-tahun kemarin itu bisa jadi kena 9 April. Di belakang rumah ada suaranya. Di belakang bagaimana di belakang? Yang kuning untuk DPR RI. Yang biru untuk provinsi DPR provinsi, kemudian yang hijau untuk kabupaten kota. Ada yang cacat atau tidak, nanti ketika ada yang cacat itu nanti bisa ditukar oleh panitia. Ada petugas di situ. Nah, mencoblos prosesnya nanti sebentar. Silakan untuk nomor urut 1 ke depan. Berurutannya sampai terusnya. Jangan takut untuk memilih, pastikan jangan takut untuk belajar. Pasti kita akan cerdas menggunakan suara itu. Nah, bagaimana kita jadi pesimis, maka kesempatan jadi pesimis juga. Tidak boleh cacat, tidak boleh. Jadi kami di sini menyiapkan DCT. Perkiraannya di sini adalah nama-nama caleg yang akan dipilih. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Dan nanti nomor 2 akan maju. Kuning sama merah. Kuning. Ini silakan proposalnya, usahakan sampai di sini sampai subuh kita. Telah melakukan pemilihan. Oke. Sampai kenapa ini? Oke, silakan ambil tisu. Perlihatkan tangan. DPR provinsi atau DPRD kabupaten kota? Ya, DPD baik. Silakan saksi. DPD saksi di sini tolong melihat proses pembukaan peti. Sudah. Nomor urut 4. Sah, surat suaranya sah. Kurang juga memang. Sah. Nomor Oke, sah. Nomor urut. PD sah nomor urut 3. Sah.
Nomor urut 9. Sah. Nomor urut 4. Sah. Akan dibagikan sertifikat oleh masing-masing tutor untuk kepada seluruh peserta Road the Code Indonesia hari ini tidak meninggalkan tempat. Urut 8. Tidak dicoblos. Urut 3.